Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin, pada kesempatan ini kita akan coba menyampaikan berkaitan tentang penetapan awal bulan. Hadirin, penetapan hilal, penetapan awal bulan Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil ahillah Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Apabila ada bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal itu adalah waktu melaksanakan ibadah dan haji. Ayat ini bercerita tentang penetapan awal bulan, bercerita tentang penetapan awal bulan. Apakah itu 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah. Hadirin, semua ulama sepakat, 4 mazhab sepakat bahwa tanggal 1 adalah penetapan awal bulan. Tidak ada perbedaan di ayat ini. Hadirin dimanapun berada, lantas di mana timbulnya perbedaan itu? Perbedaan itu timbul 1, metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan. Maka kita mengetahui bahwa ada 2 metode secara umum yang digunakan. Ada namanya ru'yat. Ru'yat ini menyaksikan dengan mata kepalanya. Ini yang digunakan oleh NU atau pemerintah. Kemudian ada namanya hisab. Hisab metode yang menggunakan analisis ilmu pengetahuan. Ini yang digunakan oleh saudara kita dari Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah setahun yang akan datang, dia telah menetapkan tanggal berapa Ramadannya, tanggal berapa Syawalnya, tanggal berapa Idul Adhanya, sudah mereka tetapkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan metode analisis atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, hadirin pendengar yang berbahagia, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ruang kepada kita untuk berbeda. Dasarnya apa? Dasarnya Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan, maka berpuasalah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata syahida, menyaksikan. Disinilah timbul perbedaan itu. Andai Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan dalam Al-Quran menggunakan kata waro, faman waro, maka waro artinya lihat.
melihat, ya, maka selesailah perdebatan, selesailah perbedaan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengasihi ruang kepada kita dengan menggunakan kata dalam Al-Qur'an syahida, menyaksikan. Hadirin kaum muslimin, para pendengar dimanapun berada. Maka disinilah perbedaan itu timbulnya. Hadirin, maka kita mengetahui ada namanya saksi TKP. Saksi TKP itu artinya dia melihat dengan mata kepalanya kejadian tersebut. Saksi TKP namanya. Saksi TKP ini juga disebut dengan saksi metode ru'yat, menyaksikan dengan mata kepalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal itu dalam Quran surah An-Nur ayat 4. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apabila kamu melihat atau menuduh perempuan berzina, maka bi'arba'atin syuhada, maka kamu mesti menghadirkan 4 saksi. Bi'arba'atun syuhada, saksi, menyaksikan. Maka barulah berlaku hukum kepada perempuan yang berzina tadi. Maka orang yang menuduh tadi dia sebenarnya melihat kejadian itu, melihat orang itu berzina, dan untuk ditetapkan hukum maka dia mesti menghadirkan 4 saksi. Allah ceritakan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 4. Ini disebut dengan saksi TKP atau metode ru'yat. Tapi ada juga namanya saksi ahli. Dia tidak melihat kejadian. Dia tidak melihat dengan mata kepalanya kejadian tersebut. Sehingga dia menggunakan analisis ilmu pengetahuan. Hal ini juga Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 26. Yaitu antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha kata orang. Nabi Yusuf dan Zulaikha itu dalam kamar tertutup, tidak ada satupun yang melihat kejadian itu. Apakah Nabi Yusuf yang salah atau Nabi Zulaikha yang salah? Maka ini yang disebut dengan saksi ahli. Dia menggunakan analisis ilmu pengetahuan. Maka Allah ceritakan itu. Quran surah Yusuf ayat 26. Kata Allah, jika baju Yusuf itu robek dari depan, maka Yusuf yang salah. Namun jika baju Yusuf robek dari belakang, maka Zulaikha yang salah. Di sini analisisnya, dia tidak melihat kejadian, dia tidak nampak dengan mata kepalanya, tapi dia menggunakan analisis atau ilmu pengetahuan. Kalau baju Yusuf itu robek dari depan, maka Yusuf yang salah. Tapi kalau robeknya dari belakang, maka Zulaikha yang salah. Atau Zulaikha yang salah. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, ini terjadi perbedaan. Ada namanya ru'yat, ada hisab. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan puasa Arafah? Hadirin, puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan wukuf di Arab Saudi, di Mekah. Kenapa? Karena negeri Arab Saudi itu negeri barat, kita negeri timur. Kalau matahari terbenam di Indonesia, hilal belum nampak. Antara negeri Saudi dengan negeri Indonesia itu jarak jamnya sekitar 4-5 jam. Terbenam matahari di Indonesia, hilal belum nampak. Dengan prosesnya terbenam matahari di Arab Saudi, hilal nampak. Maka sebenarnya tidak ada patokan
puasa Arafah itu mesti wukuf dulu di padang Arafah. Ya. Karena memang dalil yang menceritakan tentang puasa Arafah itu, apabila kamu masuk pada tanggal 9 Zulhijjah, maka berpuasalah dimanapun kamu berada. Maka tidak ada kaitan puasa Arafah dengan wukufnya orang di Saudi. Ya, karena memang Saudi itu negeri untuk penetapan awal bulan ini ya. Saudi itu negeri barat, kita negeri timur. Seharusnya negeri Saudi itu yang berpatokan kepada kita. Kalau matahari terbenam di Indonesia dan hilal sudah nampak, secara otomatis di Saudi sudah nampak hilalnya itu. Karena jaraknya itu 4 jam sampai 5 jam. Nah, yang jadi persoalan nanti adalah itu tentang penyembelihan hewan kurban. Tentang metode ru'yat sama hisab ini. Di situ timbul nanti. Kenapa begitu? Karena untuk peserta kurban itu akan 7 orang dalam satu kelompok. Kalau dari satu kelompok itu 4 orang adalah orang Muhammadiyah, 3 orang pemerintah atau NU, maka di saat ya katakanlah hari Senin Muhammadiyah melaksanakan Idul Adha, kemudian dia menyembelih hewan kurban, maka yang 3 lagi tidak sah kurbannya. Kenapa? Syarat penyembelihan hewan kurban itu mesti sholat dulu. Ada sini timbul persoalan dari sini. Maka kalau memang di masjid itu orang Muhammadiyah semuanya, ya, maka selesai dia melaksanakan Idul Adha, silakan penyembelihan hewan kurban, dengan catatan mesti panitia meyakini bahwa semua jemaah itu adalah orang Muhammadiyah, tidak ada orang NU dan pemerintah. Nah, bagaimana agar supaya korban kita sah dengan terjadinya perbedaan itu? Maka subhanallah, Allah memberikan ruang kepada kita. Apa dia? Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka kalau di kelompok itu 4 orang Muhammadiyah, 3 orang NU, umpamanya hari Senin Muhammadiyah melaksanakan Idul Adha, Selasa baru pemerintah, maka hari Selasa itu disembelih hewan kurbannya. Maka yang satu kelompok tadi itu sah hewan kurbannya karena sama-sama telah selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Masya Allah. Maka karena itu, hadirin dimanapun berada, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ruang perbedaan itu kepada kita. Kenapa Allah berikan ruang kepada kita untuk berbeda? Dan kenapa di tempat lain bisa sama? Seperti mungkin di Malaysia, di Saudi contohnya. Ya, karena kita di Indonesia ini menggunakan sistem demokrasi. Selagi kita menggunakan sistem demokrasi sampai kiamat, kita akan ada perbedaan itu. Tapi kalau kita menggunakan sistem kerajaan, maka kita akan selalu sama. Satu Ramadannya akan selalu sama 10 Zulhijjahnya. Begitu. Kenapa? Kalau kerajaan dia panggil semuanya, ya kan? Tanggal 1 Ramadan tanggal sekian. 1 Ramadan tanggal 11 Maret contohnya. Maka semua akan mengikuti. Itu kerajaan. Kita demokrasi. Maka selagi kita menggunakan sistem demokrasi, maka akan selalu ada perbedaan itu. Dikumpulkan semua ormas, Muhammadiyah, NU, pemerintah dikumpulkan, mereka akan menggunakan metode-metodenya sendiri. Dan akan timbul perbedaan. Kemudian yang kedua, ternyata hadirin, jangan jadikan perbedaan itu menjadi kita bermusuhan. Tanamkan saling menghargai satu sama lain.
Kalau saudara kita orang Muhammadiyah tanggal 11 Maret 2024 dia melaksanakan satu Ramadannya, ya silahkan. Berarti dia menggunakan metode syuhada hisab, saksi ahli namanya, dengan menggunakan metode analisis atau ilmu pengetahuan. Kalau saudara kita pemerintah NU dia melaksanakan tanggal 12 Maret 2024, berarti dia menggunakan metode ruqyah, saksi TKP namanya. Dia melihat dengan mata kepalanya anak bulan itu. Silahkan saja. Allah memberikan ruang untuk berbeda, tapi tidak dengan permusuhan, tidak dengan perselisihan. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, Allah sayang kepada kita. Apa buktinya sayang Allah kepada kita? Allah masih menghidupkan kita sampai hari ini. Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Maka gunakan waktu itu untuk betul-betul beribadah sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Karena kita tidak tahu tahun depan masih berjumpa dengan Ramadan. Jangan jadikan perbedaan-perbedaan itu justru kita membuat permusuhan di antara kita, sehingga hati kita tidak bersih untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mudah-mudahan video singkat ini bisa membuat kita lebih nyaman untuk beribadah, menghargai perbedaan, merajuk persatuan, dan mari kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimanapun berada, mudah-mudahan video ini, pesan ini bisa membuat kita satu, saling menghargai satu sama lain. Dua, memaksimalkan usia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.